Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami, yaitu Melisa Retnola Anggreni, NIM 2021-20086, Anggreni Kusuma Wardani, NIM 2021-20100, dan Minata Hirlinda Sanjayani, NIM 2021-20168, akan menjelaskan tentang alur penyelesaian sengketa tata usaha negara untuk memenuhi tugas UAS Peradilan Tata Usaha Negara yang diampu oleh Bapak Yusuf Istianto SHMH dan Bapak Bayu Arianto SHMH. Berikut merupakan alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Perkenalkan, nama saya Minata Hirlinda Sanjayani, NIM 2021-20168. Jadi di sini saya akan memulai menjelaskan mengenai alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Jadi alur penyelesaian sengketa tata usaha negara itu dimulai dengan adanya pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian dilanjutkan dengan penelitian administratif terhadap berkas perkara gugatan yang dilakukan oleh panitera. Yang diteliti hanya yang formalnya saja mengenai bentuk dan isi gugatan sesuai dengan pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian dalam penelitian administratif ini juga akan diberi catatan oleh panitera untuk dilengkapi oleh penggugat. Dan penggugat juga diberi kesempatan untuk melengkapi berkas perkara tersebut sesuai dengan arahan yang diberikan oleh panitera tadi. Kemudian, jika berkas perkara tersebut sudah lengkap sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh panitera, maka penggugat dapat mengajukan kembali gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Proses selanjutnya adalah dismissal proses. Dismissal proses ini ibarat filter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyaring apakah gugatan tersebut layak untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut atau tidak. Jika menurut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara tersebut tidak layak untuk dilanjutkan, maka selesai sudah dan akan di-stop oleh Ketua Pengadilan melalui putusan dismissal yang menyatakan bahwa perkara ini tidak layak untuk diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini didasari karena memenuhi salah satu atau beberapa ketentuan dalam pasal 62 ayat 1 huruf A sampai dengan E Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Apabila penggugat merasa tidak terima dengan putusan dismissal yang menyatakan bahwa perkara tersebut tidak layak untuk diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka penggugat dapat mengajukan verzet atau perlawanan terhadap putusan dismissal. Dalam perlawanan di sini, kedudukan penggugat menjadi pelawan dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa perkara tersebut tidak layak untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara akan menjadi terlawan. Pengajuan perlawanan ini akan diperiksa diadili oleh hakim tunggal melalui pemeriksaan acara singkat. Kemudian, jika verzet diterima, maka putusan dismissal dinyatakan gugur demi hukum dan gugatan dilanjutkan ke dalam proses berikutnya, yaitu pemeriksaan persiapan yang dilakukan oleh majelis hakim yang akan memeriksa pokok perkara dengan menggunakan pemeriksaan acara biasa. Namun, jika putusan verzet ditolak oleh hakim tunggal melalui pemeriksaan acara singkat, maka terputus upaya hukum yang dapat diajukan oleh penggugat atau pelawan. Artinya, sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan ketika verzetnya atau perlawanannya ditolak oleh hakim tunggal yang menggunakan acara singkat. Saya Anggreni Kusuma Wardani, NIM 2021-20100. Selanjutnya adalah pemeriksaan acara cepat. Pemeriksaan acara cepat ini dilakukan dengan adanya permohonan kepada Ketua Pengadilan dengan alasan ada kepentingan dari penggugat yang cukup mendesak. Maka, dalam waktu 14 hari setelah permohonan, Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidaknya permohonan. Jika dikabulkan, maka 7 hari setelah penetapan, Ketua Pengadilan harus sudah ditentukan waktu dan tempat sidang tanpa pemeriksaan persiapan. Tenggang waktu jawab jinawab tidak boleh melebihi waktu 14 hari. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal. Selanjutnya adalah pemeriksaan acara biasa. Setelah gugatan dalam proses dismissal dinyatakan layak untuk diperiksa, maka proses akan dilanjutkan dengan pemeriksaan persiapan oleh majelis hakim,
Kemudian masuk pada pemeriksaan pokok perkara atau gugatan melalui persidangan yang dibuka oleh hakim dengan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Dengan dimulai dengan pembacaan surat gugatan. Selanjutnya adalah proses jawab jawab yang dimulai dari jawaban yang diajukan oleh tergugat menanggapi isi dari gugatan penggugat. Tentunya tergugat pada PT UN ini adalah pejabat atau badan tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara. Selanjutnya adalah pengajuan replik oleh penggugat dan duplik oleh tergugat. Replik pada dasarnya adalah bantahan dari jawaban tergugat yang isinya membantah dalil jawaban tergugat sekaligus memperkuat dalil gugatan sebelumnya. Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan duplik sama seperti hubungan antara gugatan dengan replik sebelumnya. Maka, duplik ini dasarnya adalah jawaban tergugat yang diajukan untuk menguatkan dalil jawaban sekaligus membantah dalil penggugat di dalam replik. Pembuktian diatur dalam pasal 100 Undang-Undang PT UN. Saya Melisa Artal Anggreni, NIM 2021-20086. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuktian, kesimpulan oleh kedua belah pihak, dan putusan. Proses pembuktian. Pihak-pihak diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan atau bantahan. Alat-alat bukti diatur pada pasal 100 Undang-Undang PT UN, yaitu 1. Surat atau tulisan, 2. Keterangan ahli, 3. Keterangan saksi, 4. Pengakuan para pihak, 5. Pengetahuan hakim. Pembuktian di PT UN mengarah pada asas pembuktian bebas terbatas menurut pasal 107 Undang-Undang PT UN. Hakim PT UN dapat menentukan sendiri 1. Apa yang harus dibuktikan, 2. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang berperkara dan dibuktikan oleh hakim sendiri. 3. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian. 4. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan. Untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim, namun demikian dibatasi oleh sejumlah alat bukti yang telah ditentukan dalam pasal 100 Undang-Undang PT UN. Kesimpulan oleh kedua belah pihak. Terdapat pada pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Kesimpulan berisi pokok-pokok dalil para pihak dihubungkan dengan pembuktian yang mendukung dalil para pihak, dan sebaliknya, menyanggah dalil pihak lawan dihubungkan dengan alat bukti pihak lawan yang tidak dapat mendukung dalil-dalil pihak lawan tersebut. Tujuannya adalah untuk menggiring opini hakim untuk terakhir kalinya agar apa yang menjadi keinginan oleh para pihak itu bisa menjadi sebuah putusan oleh majelis hakim. Setelah dilakukan kesimpulan, maka majelis hakim akan bermusyawarah untuk memutuskan putusan akhir. Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan. Atas perintah hakim ketua sidang, memberikan salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Berdasarkan pasal 97 ayat 7 Undang-Undang 05 tentang PT UN, putusan pengadilan dapat berupa 1. Gugatan ditolak, 2. Gugatan dikabulkan, 3. Gugatan tidak diterima, 4. Gugatan gugur. Jika penggugat tidak terima dengan hasil putusan, penggugat bisa mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. 1. Banding terdapat pada pasal 122 Undang-Undang PT UN dapat diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pihak yang tidak setuju dengan putusan PT UN dapat mengajukan banding maksimal dalam waktu 14 hari setelah putusan diberitahu secara sah. 2. Kasasi terdapat pada pasal 131 Undang-Undang PT UN diajukan ke Mahkamah Agung. Pihak yang tidak setuju dengan putusan PT UN dapat mengajukan kasasi dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir. Dapat didaftarkan setelah memenuhi prosedur pendaftaran, yakni kelengkapan dokumen dan pembayaran panjar. 3. Peninjauan kembali. Pasal 132 Undang-Undang PT UN diajukan ke Mahkamah Agung. Pernyataan peninjauan kembali dapat diterima bila panjar dalam SKUM telah dibayar lunas. Apabila penggugat menerima hasil putusan, maka pada putusan bisa dilakukan eksekusi atau pelaksanaan putusan.